Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Tirananda Putri. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD, kelas reguler A2. Di video kali ini saya ingin membahas bahayanya narkoba. Januari tahun 2020, diduga pengaruh narkoba, seorang anak membunuh ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Mei 2019, seorang pecandu narkoba di Langkat Sumut tega membunuh ayah kandungnya karena tak senang dinasihati. November 2019, seorang kakak melaporkan adik kandungnya ke polisi karena mencuri di rumahnya sendiri. Dan tahukah Anda bahwa 3 potongan berita atau informasi tadi terjadi disebabkan oleh masalah yang sama? Apa itu? Ya, itulah dia narkoba. Narkoba didasari atau tidak telah menjadi momok yang mengerikan di belahan bumi manapun. Karena korbannya tidak mengenal usia, jenis kelamin, status ekonomi, tempat tinggal, pendidikan, suhu, profesi, bahkan agama. 30,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahgunaan narkoba. Dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai 80,7 triliun rupiah, korban meninggal diperkirakan 11.071 orang per tahun atau sekitar 30 orang per hari. Dengan mayoritas penggunaan narkoba adalah pekerja 59%, disusul oleh pelajar 24% dan populasi umum 17%. Sebanyak 2 dari 100 pelajar dan mahasiswa tercatat menyalahgunakan narkoba sepanjang 2016 dan kebanyakan adalah pria, dengan mayoritas umur dengan pelajar adalah rentang 15 tahun sampai 19 tahun. Itu adalah data beberapa tahun yang lalu. Karena tren menunjukkan bahwa penggunaan dan korbannya terus bertambah tiap tahunnya. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi, mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang lebih tinggi, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi tidak saja mengurangi jumlah pemakaiannya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakan sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan. Karena efeknya yang bisa menenangkan, namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah munculnya keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakaiannya
Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran, koordinasi tubuh terganggu. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan. Sehingga sulit untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami permasalahan keuangan, hingga harus mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan kepolisian. Mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika melanggar hukum. Banget, bosku. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatannya tersebut tidak memberikan dampak positif. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian karena itu jangan coba-coba kita untuk memakai barang yang berbahaya tersebut karena resikonya itu sangat tinggi banget bagi hidup kita dan kesehatan. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda kita harus tahu mana emang yang harus
kita jauhin, yang mana yang bukan. Jangan sampai kita terjerumus ke jalan yang salah. Jadi jangan sampai teman-teman semua mengikuti lingkungan yang tidak baik. Itulah dia pembahasan dari saya tentang narkoba. Bisa kita simpulkan, kita sebagai generasi muda, kita itu jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah gitu loh. Jadi kalau kalian berteman dengan ada misalnya teman kalian seperti itu, ya coba kalian untuk kayak ngasih tahu, terus kayak buat nasihatin. Jadi jangan sampai kalian juga ikut terjerumus ke jalan yang salah juga gitu. Jadi kita juga berteman juga harus pintar-pintar memilih gitu kan. Zaman sekarang kan pergaulan kan emang bebas banget ya, apalagi kayak gini kan. Nah, jadi kita sebagai generasi muda yang baik gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Sekian pembahasan dari saya. Kalau masih ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.